Alhamdulillah kita bisa ditemukan kembali di bulan suci ini, yaitu bulan suci Ramadan, dalam acara Kultum Pesantren Ramadan yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Sobirin Said, sebagai materi yang akan bertemakan tentang hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Kepada Bapak Sobirin Said selaku pemateri, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya mohon izin melepas masker karena masa pandemi C19 ini kita tidak boleh lepas dari protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah senantiasa sehat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tema hikmah puasa. Tentu sebelum kita bahas, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya juga, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa bertatap muka pada kesempatan ini, dan mungkin juga akan bisa melaksanakan dialog setelah sedikit materi yang saya sampaikan dalam kultum pada hari ini. Salawat beserta salam senantiasa berlimpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentu kepada kita semua, insya Allah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini Allah telah menyampaikan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya, Allah memerintahkan kepada kita semua agar kita semua ini melaksanakan saum yang wajib, yaitu saum Ramadan. Tujuannya adalah agar kita bertakwa. Nah, ini juga salah satu daripada hikmah saum Ramadan, hikmah puasa, bahwa kita nanti setelah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan penuh, kita akan mencapai ketakwaan. Kenapa tidak? Karena setiap manusia yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu pasti berupaya untuk melakukan hal-hal yang positif dan senantiasa meninggalkan hal-hal yang negatif. Dengan adanya tekad yang seperti ini, tentu akan diterapkan dalam suatu kegiatan. Dia akan melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dalam keadaan meningkatkan keimanan seseorang, sehingga nanti tujuan la'allakum tattaqun itu akan tercapai. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Tentu tidak bisa disampaikan pada kesempatan ini hikmah-hikmah puasa itu secara keseluruhan, dikarenakan waktu juga yang terbatas. Selanjutnya, di antara hikmah-hikmah puasa itu adalah yang kedua, melatih kedisiplinan, disiplin dalam segala hal, disiplin melaksanakan suatu aturan,
disiplin dalam lingkungan, disiplin dalam hal mentaati tata tertib dan sebagainya. Karena latihan bulan suci Ramadan ini kita bisa lihat, misalnya sudah mendekati waktu berbuka, tetapi karena belum nyampe waktunya, kita tidak akan pernah menjamak makanan-makanan yang sudah disiapkan oleh ibu kita misalnya, atau bibi kita yang sudah menyediakan di atas meja. Dan betapa nikmatnya makanan-makanan yang sudah disediakan untuk berbuka tersebut, tetapi kita kan tetap menahan diri. Nah, itu berarti kan disiplin. Mudah-mudahan kedisiplinan ini tetap kita laksanakan setelah bulan suci Ramadan. Artinya ada sesuatu yang melekat, ada bekasnya didikan dari Ramadan itu. Nah, tetapi kalau hanya melaksanakan ketika bulan suci Ramadan saja, nanti setelah bulan suci Ramadan hilang lagi, ini berarti pendidikannya tidak berhasil, pendidikannya sia-sia. Kita juga bisa merasakan bahwa dalam kehidupan ini ya kita harus disiplin. Segala sesuatu itu kalau disiplin itu insya Allah lancar dan tidak ada kendala yang cukup berarti. Lalu yang ketiga, didikan Ramadan itu mendidik kita untuk bisa melaksanakan dan bisa merasakan betapa kekurangan orang-orang yang kurang mampu itu sangatlah menjadi beban dalam kehidupannya sehari-hari. Kita bisa merasakan dalam berpuasa betapa laparnya perut kita. Orang miskin bagaimana rasanya sehari penuh dia tidak makan misalnya, atau mungkin sudah 2 hari dia tidak makan. Kita hanya merasakan 1 hari. 1 hari pun diawali dengan sahur. Sahurnya juga banyak biasanya ya, dan bukanya juga sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga kita hanya menahan diri beberapa jam saja. Sementara orang-orang yang tidak berkecukupan, wallahu a'lam bishawab, apakah mereka bisa merasakan hal-hal yang sedemikian itu. Lalu berikutnya yang keempat, hikmah daripada saum Ramadan itu yang paling perlu kita hayati dan perlu kita laksanakan adalah tujuan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu agar kita pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tapi kalau kita kufur itu artinya ingkar, ya ajabnya Allah sangat pedih terhadap kita. Mungkin itu sebagai lontaran pemateri. Mudah-mudahan dengan adanya pemateri yang singkat dan mungkin tidak juga terlalu jelas, ya bisa ada pertanyaan-pertanyaan. Kenapa pemateri menyampaikan, saya sampaikan tidak terlalu jelas? Sengaja supaya akan muncul pertanyaan dari hadirin yang mulia. Barangkali ada, kami persilakan. Ada? Iya Pak ya. Dalam berpuasa kan kita banyak di sekitar kita orang berpuasa menahan lapar dan hausnya dari pagi menjelang buka tuh ya Pak. Namun sayangnya itu Pak, setiap ingin berbuka pasti pada menuruti hawa nafsunya untuk berbelanja berlebihan gitu Pak. Sehingga menyebabkan makanan yang berlebihan di rumahnya. Nah, bagaimana Pak agama memandang sikap ini dan bagaimanakah sikap teladan Rasulullah dalam menjelang berbuka itu Pak? Oke, pertanyaannya cukup bagus dan sangat menarik sekali, dan ini adalah kenyataan yang ada di masyarakat kita bahwa memang seseorang itu berpuasa ya, berpuasa menahan diri sudah sungguh-sungguh, tapi di penghujung akan berbuka dia malah
jalan-jalan, belanja, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang dikenal dengan istilah kita orang Cirebon itu ngabuburit ya. Nah, ngabuburit itu sesungguhnya tidak untuk jalan-jalan, tidak untuk hura-hura, tetapi dianjurkan adalah untuk duduk, zikir, merenung kepada Allah, bila perlu berada di masjid, zikir, baca Al-Quran. Karena waktu-waktu menjelang maghrib itu adalah waktu-waktu berdoa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kok malah jalan-jalan, belanja dan sebagainya, sehingga masuk kategori mubazir. Al-mubazirun, segala sesuatu yang mubazir, kata Allah, itu adalah hewan musyayatin, ya, temannya setan. Oleh karena itu berarti masuk kategori kita tidak bisa, tidak pandai mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu ya, puasa namanya juga puasa, menahan diri. Jadi menahan diri dari hawa nafsu. Itu mungkin barangkali masih ada, silakan. Saya rasa cukup sih Pak. Cukup. Ya namanya kultum mungkin ya, kuliah 7 menit, waktu 7 menit itu sangatlah singkat. Oleh karena itu saya sebagai pemateri mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemirsa, banyak sekali pelajaran yang kita dapat dalam kultum hari ini. Ya, semoga Allah selalu memberkahi kita dan selalu menguatkan kita untuk menahan puasa ini. Saya Rizky Khairul Falah pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Muhammadiyah Kedawung, lokasi Jalan Tuparet nomor 70 Kabupaten Cirebon. SMK Muhammadiyah Kedawung ada beberapa program kompetensi, yaitu yang pertama teknik elektronika industri, yang kedua teknik pemesinan, yang ketiga teknik instalasi tenaga listrik, yang keempat teknik kendaraan ringan otomotif, dan yang terakhir adalah teknik bisnis sepeda motor. Mari bergabung ke SMK Muhammadiyah Kedawung. SMK bisa, SMK kuat dan menguatkan Indonesia.